Hari Raya 7 Minggu, yakni Hari Raya Buah Bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga Hari Raya Pengumpulan Hasil pada pergantian tahun. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Shalom PJJ Sektor 2, guna kata di bata, mari raduras kita ertoto. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh bersekutu kembali di rumah kami masing-masing untuk mengambil bagian dalam perpulungan jabu-jabu PJJ yang telah diaturkan di tengah-tengah runggun gereja Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa roh Allah dan tuntunan roh Allah memampukan kami memahami kehendak-Mu dan memampukan kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, kepadamu sungguh kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bahan perenungan kita pada PJJ minggu ini diambil dari Keluaran 34 ayat 22 dan 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11 dengan tema Pestakanlah Kerja Rani. Satu kegiatan gerejawi yang berlangsung setiap tahun di tengah-tengah GBKP, yaitu Kerja Rani. Sebuah kegiatan yang dinantikan karena biasanya kita melakukan Kerja Rani sebagai sebuah perayaan, sebuah pesta untuk mensyukuri berbagai anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mari kita bersama melihat dua bagian teks yang menjadi rujukan perenungan kita untuk melihat bagaimana kita memestakan, melakukan, memberlangsungkan Kerja Rani di tengah-tengah kegiatan gerejawi. Pada Keluaran 34 ayat 22 diperlihatkan di sana bahwa ada perintah yang disampaikan oleh Allah melalui Musa bahwa umat Allah, umat Israel harus melakukan hari raya 7 minggu, yaitu hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, sekaligus juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Dua hari raya itu menjadi sebuah perayaan besar karena mereka harus mempestakannya, merayakannya sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang terus memelihara perjalanan kehidupan mereka dengan memberi berbagai rupa kelimpahan baik dari hasil tanah mereka maupun dalam berbagai pekerjaan mereka lainnya. Sehingga apa yang mereka kumpulkan itu menjadi tanda penyertaan dan karunia Tuhan, berkat Allah di dalam kehidupan umat. Sehingga ketika mereka melakukan hari raya itu, mereka harus merayakannya secara meriah sebagai sebuah ungkapan syukur yang terdalam kepada Allah. Kemudian juga bahkan dalam proses pergantian tahun, mereka pun merayakannya sebagai kesempatan yang diberi oleh Allah untuk memasuki masa baru, periode baru dengan mengimani sungguh bahwa penyertaan Tuhan akan ada di dalam pergantian tahun itu. Dan ini menjadi sebuah rujukan penting bagi kita dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan setiap tahunnya,
kerja rani, pesta besar yang kita lakukan setiap tahunnya di tengah-tengah gerejawi. Dan ini, teks ini dilengkapi dengan 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk memberi dengan sukacita, dan hal yang sedemikian akan membawa berkat kepada umat. Ketika mereka mempersembahkan syukur itu, melakukan tanda persembahan mereka kepada Allah dengan mengucap syukur atas apa yang dilakukan oleh Allah, dan mereka bahkan membawa tanda syukur itu kepada Tuhan, maka akan hadirlah berkat-berkat Tuhan. Bukan berarti hendak mengatakan engkau memberi terlebih dahulu kepada Allah, kemudian berkat akan lebih melimpah ganda, melipat ganda dalam hidupmu. Tapi justru yang hendak ingin dikatakan adalah apa yang kamu peroleh itu pun berasal dari Tuhan, dan engkau harus mengucap syukur kepada Allah. Dan ketika engkau memberi dengan sukacita, Allah akan melipat gandakannya. Artinya ketika Rasul Paulus berkata sedemikian, dia hendak menggugah hati, perasaan, bahkan kejujuran hati umat ketika mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tidak dengan sungut-sungut, tapi sungguh menyadari bahwa segala yang mereka miliki itu bersumber dari Allah. Dengan berkata, Ia menyediakan benih sebagai penabur, Ia juga menyediakan benih dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya benih itu pun bersumber daripada Allah, bukan hasil usaha dan jerit lelah manusia, tapi semua bersumber dari Allah. Dan oleh karena itu, ketika kesadaran ada di dalam diri kita bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah, kita harus mengembalikannya juga dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Di sanalah Allah akan memberi kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga layaklah ketika dalam Keluaran dikatakan rayakanlah. Dan itu menandakan kita akan melakukan sebuah kesukacitaan, peristiwa yang besar untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan. Kerja rani. Hanya sayangnya di tahun ini 2020 oleh pandemi COVID-19, kegiatan yang meriah ini, kegiatan kerja rani, barangkali tidak akan seperti yang biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Belum boleh bersekutu secara menyeluruh di tengah-tengah gereja oleh karena pandemi COVID-19. Tapi meski kita akan melakukannya secara berbeda dengan bentuk yang tidak sama sebagaimana yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, tapi kita harus kembali kepada hal yang utama, bahwa yang kita peroleh itu berasal dari Allah. Oleh karena itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah Dia anugerahkan. Kita nantikan model-model yang akan dilakukan di tengah-tengah runggun kita. Yang jelas kita harus tetap memberi tanda syukur kita kepada Allah karena kita sudah diberi kebaikan dan berkat Tuhan itu sudah kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin tidak akan kita pestakan secara besar-besaran, tapi kita tetap melakukannya di dalam pelayanan kita dengan mengingat sungguh bahwa Tuhan setia memberi berkat-Nya di dalam hidup kita. Tidak apa-apa, tidak harus berkebaya-kebaya, tidak harus berkibot, tidak harus menari satu dengan yang lainnya. Tapi tanda syukur yang akan kita persembahkan itu adalah bersumber dari hati kita dengan melihat anugerah Tuhan dalam kehidupan. Jadi tetap mari mengambil bagian dalam peristiwa dan program kerja rani ini, sehingga kita benar-benar menyatakan partisipasi sekaligus syukur kita
kepada Allah Sang Penganugerah segala kasih karunia. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Firman-Mu mengajar kami bahwa kami telah menerima berbagai kebaikan Tuhan, karena Engkaulah sumber segala benih di dalam kehidupan ini, yang di dalamnya kami menemukan benih-benih kebaikan pula, yang mengajar kami untuk senantiasa mengingat siapa diri kami di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, kami juga mampu untuk melihat segala pemberian Tuhan, segala anugerah yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Dan oleh karena itu, kami mampu terus mengambil bagian dalam kerja rani yang dilakukan di tengah-tengah gerejawi. Meski tahun ini dilakukan secara berbeda karena kondisi kehidupan kami yang dilanda pandemi COVID-19, tapi kami mengimani apa yang kami lakukan dan persembahkan adalah yang terbaik, yang bersumber dari hati kami, dan kami persembahkan semuanya dengan sukacita. Dan oleh karena itu ya Allah, berkenanlah Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dan untuk dorongan bagi kami terus mengambil bagian dalam kerja rani ini. Dan kiranya Tuhan terus melimpahkan kasih karunia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, sambut dan terimalah doa kami, karena kami sungguh datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.